Eh, Gojek itu idenya lahir dari frustrasi saya gunain ojek di Jakarta. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya alasan jujurnya saya bikin Gojek itu karena saya membutuhkan layanan tersebut. Ya, jadinya karena kemana-mana naik ojek. Waktu itu saya di konsultan di McKinsey. Kemana-mana kalau mau meeting naik ojek karena kalau naik mobil nggak bakal nyampe. Meeting klien bakal selalu telat. Iya. Tapi kenyataannya kalau lagi butuh ojek nggak ada. Kalau nggak butuh ojek menu-menuhin di pangkalan. Terus kalau tinggal beberapa sisa pulang kantor mau naik ojek pasti ditembak harga 50.000, 40.000. Begitu muka saya kayak orang luar jadinya. Pertama ditembaknya 50-60 ribu aja ya. Saya langsung mulai kesel. Saya bingung kenapa ini bisa nggak efisien seperti ini. Barulah saya mulai ngobrol-ngobrol. Punya ojek langganan kan, saya 3-4 saya ajak ngopi. Saya ajak ngopi di pinggir jalan, habis itu saya mulai interview mereka. Gimana sih hidup Anda gitu, mikroekonomi seorang ojek itu seperti apa. Baru dari situ saya mulai sadar, wah ini adalah problem fundamental demand dan supply yang nggak match. Jadi ini adalah problem efficiency yang harus kita resolve gitu. Dan lama-lama saya juga develop trust kepada beberapa ojek langganan saya yang sering saya tes, saya kasih uang buat beli makanan, oh dapet. Gitu. Saya mulai kalau trust lagi saya titip barang, diantar. Ini aman-aman juga ya. Jadi saya mulai ngetes semuanya. Terus persepsi ojek sebagai suatu bagian dari komunitas yang kumuh dan tidak terpercaya itu mulai hilang di benak saya. Wah, ini ada satu discovery gitu. Barulah saya mulai meluncur bikin call center. Untuk mulai, apa yang paling penting? Yang pertama adalah untuk menentukan apakah saya cocok menjadi founder. Itu dulu. Saya bisa ngomong sama semua. Saya paling kesel kalau motivator itu ngomong depan semua orang lalu bilang semua orang bisa jadi founder, semua orang bisa jadi entrepreneur. Itu simply not true. Dan nggak semua orang harus jadi founder. Itu nggak make. Kalau semua orang jadi founder, jadi so what happens to the rest of the world gitu loh. Jadi it doesn't make sense gitu. Number one, being a founder adalah salah satu role paling painful di dunia. Itu udah jelas. Bagi semua orang yang udah pernah setup bisnis mau kecil gede nggak ada bedanya. Painnya sama, ya. Buka warung di pinggir jalan sama bikin startup kayak Gojek sama painnya. Karena semua beban ada di kita sebagai pembikin bisnis. Jadi nomor satu. Jadinya kalau pertanyaan pertama adalah nomor satu, saya bisa tahan banting apa enggak? Kedua, secara finansial saya bisa tahan banting apa tidak? Ya karena nggak kerja kan, harus ada income dari mana? Iya, makanya jadi harus siap. Secara finansial juga harus siap. Nomor 3 adalah apa motivasi saya? Kalau motivasi lu cuman mau bikin duit cepet atau kepengen jadi entrepreneur, nggak bakal jadi, nggak bakal 100% gagal pasti. Ya. Motivasi utama entrepreneur yang saya lihat yang bisa naik adalah orang-orang yang nggak kuat ada suatu masalah di dunia nyata yang dia harus solve. Terus dia lari. Dia gemes. Dia ngelihat ada suatu masalah, ini masalah besar, kenapa sih nggak bisa dibenerin? Lalu dia mengambil langkah untuk men-solve masalah tersebut. Nah itu biasanya orang-orang yang langsung mental bisnisnya. Karena dia bukan mikirin bisnis model, dia bukan mikirin ada nggak sih di luar yang saya copy aja, atau lagi ngehits nih bisnis martabak, atau lagi hits nih bisnis nih, lagi bikin aja lagi supaya banyak untungnya juga gimana ya, menghasilkan uang banyak lebih cepat. Betul, gitu. Itu udah 100% nggak akan, ya mungkin jadi kecil gitu kalau saya. Tapi kalau mau benar-benar menjadi suatu solusi yang besar harus mengejar suatu masalah yang besar. Masalah terbesar dan terumit adalah opportunity terbesar di dalam dunia teknologi, especially entrepreneurship di dunia teknologi. Apapun malapetaka yang bisa terjadi kepada suatu company sudah terjadi di Gojek, mungkin beberapa kali. Gitu. Karena bisa bayangin kita punya sekarang 1 juta driver di seluruh Indonesia. Saya nggak bisa go into details, tapi bisa bayangkan apa saja hal-hal yang terjadi di dunia itu. Itu merupakan hambatan yang sangat besar. Dealing dengan demonstrasi,
Sekarang sih udah biasa, tapi dulu awal-awalnya demo kan bikin stres gitu. tapi sekarang ya it's something that we're constantly work on, bagaimana membalance di antara 1 juta driver dan economic interest mereka, dan membalance kepada puluhan juta customer tiap bulan yang ingin harga termurah dan tercepat dan semuanya everything the best. Driver juga bagaimana membalance antara ini 2 interest, itu merupakan tantangan yang nggak ada berhentinya gitu. Ini suatu fight antara kita driver apa customer. Lalu di GoFood ada pihak 3 lagi, satu lagi lempar pihak merchant. Sekarang ini ada 3 antara driver, merchant, dan konsumen. Gimana ini membalance economic benefit di antara 3 pihak ini? Itu merupakan tantangan yang super rumit. Super rumit. Yang saya tahu udah pasti orang-orang yang menjadi unicorn, mereka tidak, motivasi mereka bukan menjadi unicorn. Itu udah jelas dari teman-teman saya, Ferry, William, semua Zaki, semua CEO-CEO itu mereka bukan motivasi kepengen jadi billion dollar company, enggak. Mereka cuma ini ada masalah, I wanna crack it and it's a big problem, I wanna change the whole industry, find a big problem, big problem, whoever attacks the next big problem they'll be a unicorn. Kalau punya tim yang udah kayak keluarga, itu ya udah keluarga tuh berantem terus, tapi at the end of the day your family. Jadinya kalau kekompakan leadership suatu perusahaan itu bisa kayak keluarga, ciri khasnya keluarga berantem loh, itu penting, harus berantem terus. Kalau nggak berantem nggak bakal ada inovasi ya. Kalau semuanya setuju bilang iya aja nggak bakal jalan perusahaan. Tapi komitmen saya dalam perusahaan Gojek itu adalah about the people that I work with, the leadership. Itu satu, tim. Karena mau apa-apa yang kita ketemu setiap hari itu tim. Kedua, ngelihat produk kita dampaknya di masyarakat. Itu karena saya gunain layanan saya 3 kali sehari, 4 kali sehari gitu kan, dan beberapa layanan, ngomong sama merchant, ngomong sama driver, melihat betapa transformatif hidup mereka karena suatu aplikasi. Itu luar biasa. Itu yang bikin kita excited. Kalau saya lagi stres atau kayak putus asa atau apa, saya ngobrol sama driver, dah hilang, jelas tujuan gue gitu.